Shalom, selamat pagi. Nama saya Winnie Sagitariani. Saya mengajar di SDN Depok Baru 3, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saya mahasiswa PPG di dalam jabatan Kemenak RI tahun 2025 tahap 1. Saya akan mengadakan uji kinerja di SDN Depok Baru 3. Berikut video pembelajaran saya, mari kita saksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Kita akan terlebih dahulu mau melihat kalian sudah ada materi ajarnya yang sudah dibagikan tadi ya. Coba kalian buka, kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, Bu ini mau tanya, apakah semua hadir di sini? Hadir. Oke, baik. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dan memuji Tuhan. Bu ini akan memberikan tugas untuk email dan Natali untuk memimpin pujian. Nanti Juno akan berdoa. Silahkan maju ke depan sebelum kita memulai pembelajaran. Ayo, semua bertepuk tangan ya. Ya, boleh sambil ya. Ya. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Masih bertepuk tangan. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin belajar. Bahwa saya kami dalam pelajaran ini, sekarang kami ingin melanjutkan pelajaran ini. Saya kami selalu Tuhan. Bersamamu kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah bertugas. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajaran, Bu ini akan bertanya terlebih dahulu. Anak-anak, di Indonesia ada beragam macam suku bangsa. Coba, siapa yang bisa menyebutkan suku apa saja yang ada di Indonesia? Batak. Suku Batak, suku Alor, Toraja, Toraja. Sunda. Dayak, Jawa, Ambon. Papua. Oke ya, jadi beragam suku yang ada di Indonesia, kemudian mereka memiliki ciri-ciri khasnya.
Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan ciri khas dari suku-suku yang sudah kalian sebutkan tadi? Tunjuk tangannya. Michael, coba dari suku apa tadi? Batak. Ya, apa ciri-cirinya Michael? Dari suku Batak tuh ciri khasnya apa? Tari tortor. Oke, Karisa? Dari suku apa? Jawa. Suku Jawa. Kira-kira ada tidak makanan dari Pulau Jawa yang Karisa tahu? Apa kira-kira Karisa? Oh, makanannya gudeg. Karisa suka makan gudeg ya? Oke ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar bagaimana mengasihi orang yang berbeda suku. Namun sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu. Kalian boleh lihat ke depan. Di sini ada tujuan dari pembelajarannya ya. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran? Bahwa kalian diharapkan untuk memahami bagaimana sih berbagai macam suku yang ada di Indonesia itu ya. Kemudian kalian juga dapat memberikan contoh ya, menerapkan contoh cara mengasihi orang yang berbeda suku. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kalian juga diharapkan nanti ada ketuntasan kriteria tujuan dari pembelajarannya. Nah, yang pertama kalian dapat meneladani bagaimana kisah di dalam Alkitab tentang orang Samaria yang murah hati. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan bagaimana contoh mengasihi orang yang berbeda suku. Lalu kalian juga nanti diminta untuk membuat komitmen ya. Komitmen bagaimana mengasihi orang yang berbeda suku tadi. Nah, kalian juga akan diminta untuk membuat karya kreatif. Nah, baik, kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Alkitab. Sudah dipersiapkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 37 akan dibaca secara bergantian. Silakan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kuda tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Selamatlah dia, dan jika aku belanjakan dari baru ini, aku akan memberinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurutmu pendapatnya adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Oke, kita akan baca ayat yang terakhir bersama-sama. 3, 2, 1. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oke, nah demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Anak-anak, bagaimana kita akan belajar tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kalau kita perhatikan gambar di depan, adalah seorang yang dirampok atau dia ditinggalkan di pinggir jalan. Dia tidak hanya dirampok, tapi juga dia dipukul ya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan hampir setengah mati. Kemudian apa yang terjadi? Ketika ada orang yang dirampok ya, di jalan tersebut lewatlah seorang yang pertama, yaitu seorang imam ya. Ada yang tahu imam itu biasanya tinggalnya di mana? gereja. Imam itu biasanya tinggal di mana, Yongki?
Bait Allah. Nah, kalau pada saat ini imam itu seperti yang biasanya tinggal di gereja ya. Nah, namun ketika dia mempelajari Taurat Tuhan, dia mengerti cara mengasihi, tapi ketika dia melewati orang yang terluka tadi, apa yang terjadi? Dilewati saja ya. Dia hanya melihat, bahkan dia tidak mau menolong. Kemudian lewatlah orang yang kedua dari suku Lewi ya. Nah, orang tersebut satu suku dengan orang yang dirampok tadi. Nah, coba Bu ini mau tanya nih, Michael. Kalau ada temannya Michael, Michael tadi dari suku mana ya? Suku Batak. Ada temannya Michael dari suku Batak mengalami kesulitan atau umpamanya terjatuh. Apakah Michael mau menolong? Mau menolong. Biasanya apa yang dilakukan untuk menolong teman yang terjatuh? Diberi obat. Kemudian apa lagi? Dibersihkan lukanya, dibawa ke UKS ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi orang yang Lewi tadi ya, dia satu suku ya, tapi sama seperti orang yang pertama tadi. Dia hanya melewati saja. Ya, dia tidak menolong orang tersebut yang dirampok tadi. Nah, kemudian datanglah orang Samaria ya. Dari Alkitab yang sudah kita baca tadi yaitu orang Samaria yang murah hati. Lewatlah dia orang Samaria, kemudian apa yang dilakukannya kira-kira? Mau tidak dia menolong? Mau ya, dia menolong, bahkan bukan sekedar menolong. Dikatakan di dalam Alkitab, dia membersihkan luka-lukanya. Di sini ada nggak yang kalau ada temennya jatuh lalu membersihkan lukanya? Nggak mau Bu, takut. Ya, seperti itu ya. Apalagi ngelihat darah, udah pingsan katanya email. Ya email, pingsan nggak? Nggak ya. Tapi orang Samaria ini dia membersihkan luka-lukanya. Tidak sampai di situ ya Aulia ya. Dia juga menaikkan ke keledainya, membawanya ke sebuah penginapan. Sesampainya di sana, dia juga memberikan upah ya. Tolong ini orang ini sudah dirampok, sudah saya bersihkan lukanya, tolong dirawat supaya apa? Supaya dia kembali sehat. Dikasihlah uangnya sebanyak 2 dinar disebutkan tadi. Namun ketika orang itu bilang, nanti kalau nggak cukup gimana nih uangnya ya? Nah, orang Samaria ini murah hati, dia baik sekali. Dikatakan kamu boleh nanti kalau lebih dari itu, kamu boleh memintanya kepada saya. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak yang mau kita pelajari dari kisah dari orang Samaria yang baik hati ini, bagaimana bahwa tindakan nyata mengasihi itu tidak hanya diucapkan. Kalau kita sehari-hari mendengar, yuk kita mengasihi yuk kita mengasihi yuk Elin, Yongki, Juno ya. Tapi ketika melihat teman yang terjatuh, dicuekin, itu mengasihi tidak? Tidak mengasihi. Kemudian ini adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh orang Samaria tadi. Bahwa dia mau mengasihi orang dengan menunjukkan langsung, dipraktekkan langsung caranya ya. Nah, kita juga mau belajar bahwa ketika orang Samaria tadi yang berbeda suku, dia tidak memandang dari suku mana. Dari suku mana orang itu berasal, dia tidak bertanya dulu ya. Kamu dari suku mana? Kalau bilang dari suku sama ya kayak Michael tadi ya, baru ditolong. Tapi kalau berbeda suku, ditinggalkan ya. Tapi yang dilakukan orang Samaria ini tidak ya. Nah, itulah yang bisa kita pelajari. Anak-anak, Bu ini akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, kalian akan membuat satu kegiatan ya. Nanti akan secara berkelompok. Bu ini akan bagikan. Coba kalian susun dan kalian ceritakan tentang cerita yang sudah tadi kita baca bersama-sama. Silakan, boleh kalian susun.
Oke. Ya. Kalian susun. Boleh langsung disusun. Nah, dikerjakan secara bersama-sama ya, berkelompok kalian kerjakan bersama-sama, kemudian nanti kalian akan menceritakannya kembali di depan. Silakan dikerjakan. Kerja sama ya. Bisa kalian susun? Oke. Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 2 sudah disusun gambarnya? Kelompok 3 sudah disusun? Oke, kelompok 4 sudah tersusun dengan baik? Oke, baik. Nanti kalau sudah tersusun, ini akan panggil satu kelompok yang boleh mempresentasikannya di depan kelas apa yang sudah kalian susun berdasarkan cerita yang tadi sudah kita baca di dalam Alkitab. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan kisah orang Samaria yang murah hati. Ketika seorang lewat, ia dirampok dan dipukulin habis-habisan. Dan ketika imam lewat, ia melewati saja dan tidak menolongnya. Lalu ada orang Lewi yang satu suku dengannya. Ia juga sama seperti orang pertama, tidak menolong dan melewati saja. Tetapi ketika orang Samaria ia lewat, ia menolongnya, dia tidak memandang dia dari suku mana. Dan ketika ia lewat, ia memberi minum dan membersihkan luka-lukanya. Lalu ia membawanya ke penginapan, mengendarai keledainya, dan ia memberi upah. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih kelompok 1, silakan. Kelompok 2 boleh mempersiapkan diri untuk bersiap maju ke depan. Oke, kita lihat presentasi dari kelompok 2. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita ingin mempresentasikan tentang Samaria yang murah hati. Di gambar pertama, pria itu bertemu dengan penjahat. Di gambar kedua, ada seorang imam yang lewat, tapi dia tidak menolongnya. Di gambar ketiga juga sama seperti imam. Dia cuma melewatinya. Di gambar keempat, ada seorang Samaria yang menolong pria itu. Lalu dibawa ke tempat penginapan untuk dirawat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangannya. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan presentasinya. Buat yang lain nanti kita akan
susun lagi ya. Oke, nah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan merefleksikan apa saja yang sudah kita pelajari ya. Nah, sebagai refleksinya, kalian akan diminta untuk membuat suatu komitmen ya, suatu janji bahwa kalian akan menolong teman yang berbeda suku. Bu ini akan membagikan kartu, nanti kalian boleh ditulis ya komitmennya. Kemudian nanti sebagai aksinya juga kalian akan memberikan kartu mengasihi kepada teman. Silakan, boleh dipersiapkan alat tulisnya, kalian boleh mencatatnya, komitmennya. Oke. Oke, silakan. Direfleksikan ya, dibuat komitmennya ya. Ada yang dapat 2 enggak? Oke. Saya mau mengasihi teman yang berbeda suku sebagai komitmennya ya. Saya akan mengasihi teman yang berbeda suku. Caranya seperti apa? Silahkan kalian tulis di dalam komitmen kalian sebagai refleksi kita hari ini. Kemudian kalian juga akan membuat aksi, yaitu memberikan kartu ucapan bahwa mengasihi teman tanpa membeda-bedakan. Baik, sudah kalian tempelkan? Ya, langsung ditulis ya. Di komitmennya langsung ditulis bahwa saya berjanji atau berkomitmen untuk mengasihi teman yang berbeda suku. Sudah dibuat email? Coba ya ditempel, boleh satu aja. Ya, satu aja. Sudah semuanya ditulis? Oke. Mel sudah? Oke, boleh ditempel. Satu aja. Oh, ya. Ya, ditempel aja ya, satu aja. No. Ya. Ya. Bentar. No. Ya, satu aja ya. Oke, sudah ditulis semuanya. Ya, langsung ditempel kalau sudah. Kartunya langsung dibolak-balik ya, langsung ditempel di bolak-baliknya ya. Oke. Elin sudah? Coba Elin, coba Bu ini lihat. Oke ya, jadi kalian sudah membuat komitmen dan kalian juga membuat kartu untuk mengasihi teman. Ada lagi yang sudah selesai? Email sudah? Oke, coba Bu ini lihat. Oke, membuat komitmen. Ada lagi yang sudah selesai? Juno sudah? Coba. Ya, Juno sudah membuat komitmen. Ini ditempel. Ya, ditempel ya sama Juno. Natali sudah? Yongki sudah? Coba Bu ini lihat. Oke. Oke. Ya, baik. Anak-anak, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Kalian sudah membuat kartu komitmen dan kalian juga sudah membuat aksi, yaitu membuat kartu yang akan diberikan kepada teman yang berbeda
suku ya. Kalian tempel dengan rapi, dengan bagus. Kemudian kartu itu boleh kalian berikan kepada teman yang berbeda suku ya. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Bu ini undang kembali, kita email dengan Natali, kita akan menyanyikan lagu lagi. Kemudian setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Ya, semua gitu ya. Oke. Ya. Ya, semua tepuk tangannya. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Inel dan Natali, boleh kembali ke tempat. Kita akan menutup di dalam doa. Kalian boleh sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Bu ini akan akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memahami bagaimana kami belajar hari ini dari orang Samaria yang murah hati, yang tidak membeda-bedakan suku apapun, dia mau mengasihi apapun mereka asal usul dari sukunya. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mau mengasihi teman-teman kami di dalam sekolah kami maupun di rumah kami. Biarlah Tuhan kami tidak juga membeda-bedakan apapun asal suku mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri pembelajaran kami dengan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami, berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.